Kamu benar-benar gila, hari ini kamu harus mati. Meski mati aku tidak akan menyerah. Kalau begitu matilah. Panglima, Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? baru saja ada yang mengirimku pesan, mungkin itu Tang Song. Jenderal Wang, akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggumu lama. Kamu orang misterius itu, siapa sebenarnya kamu? Apa yang kamu sembunyikan di belakang sana? Jenderal Wang. Kita sebenarnya sudah lama kenal, kamu yakin? Tidak mengenali saya paraku. Panglima, aku merasa orang ini agak familiar. Aku juga merasa begitu. Jangan-jangan kamu orang dari Xia. Hari ini setelah aku membunuh kalian, baik Xia maupun Wa, semuanya akan menjadi milikku. Aku tidak peduli siapa kamu, sekarang keluarlah. Ini adalah wilayahku. Kamu yakin mau bicara seperti itu denganku? Kamu pikir aku datang tanpa persiapan? Benarkah, prajurit Wa dengarkan perintahku? Sujud kepada Tuan. Apa yang sebenarnya terjadi dulu? Kenapa kamu tiba-tiba menyerah? Jabatan Panglima. Ah, Memberikan jabatan Panglima kepada adikmu, operasi jantung ibu angkatmu, dan perawatan lanjutannya, biar aku yang tanggung. Jabatan Panglima, aku dapatkan dengan susah payah. Bagaimana kamu tega? Ibu juga tidak ingin, hanya saja. Setelah operasi ibu angkatmu, kamu juga tidak tenang. Urusan Panglima juga banyak, mana bisa kamu urus semuanya. Tidak ada hubungannya denganmu. Siapa yang aku suka? Itu urusanku, tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak peduli apakah kamu menerimaku atau tidak. Aku akan terus bertahan. Sejak kecil aku selalu mengagumimu, kamu selalu menjadi tujuanku. Aku tahu, berkeluarga dan berkarir itu penting. Aku punya keyakinan, aku punya kemampuan, aku bukan anak kecil lagi. Kamu dan karir, aku mau keduanya. Lihat kamu yang lebay itu, disuruh kerja sedikit. Seperti mau mati saja, kamu tidak punya mata ya? Sengaja ya, maaf. Sekarang, bersihkan sepatuku. Tidak punya nasib untuk menikmati, tapi punya penyakit menikmati. Nyonya, lihat dia. Aku cuma menyuruhnya melakukan hal kecil. Dia malah berlagak seperti ini. Selalu ada yang suka mendapatkan sesuatu tanpa usaha, sudah utuh malah sombong. Dia dan anaknya yang murahan itu, makan minum tinggal di rumah besar. Rumah sakit jiwa bagus ini tapi nggak bayar sepeser pun. Terus kelihatan kayak biasa aja. Kayak tikus anaknya bisa ngebor, bukan? Zen punya kerjaan, mana ada hak kamu ngomong? Nyonya, anaknya, kenapa panik-panik? Angkat. Ibu, gimana kabarnya akhir-akhir ini? Nyonya Jiang sering mimpi buruk, kalau bukan aku. Yang jagain dia, makan nggak enak. Tidur juga nggak nyenyak. Segitunya ya? Iya, kalau bukan Nyonya Huang. Sering datang ke rumah sakit jiwa, bawa banyak suplemen. Wajahnya sekarang jauh lebih baik. Terima kasih banyak, aku nanti datang. Orang tua. Bawa dia ganti baju bersih, kasih obat yang Fei bawa. Biarkan luka ini sembunyikan, jangan sampai anaknya tahu. Orang tua, kalau kamu berani ngomong sembarangan, jangan harap Jiang Zhen bisa hidup tenang. Siapa? Mama, kamu kenapa?
Oh Zen, Mama tadi mimpi buruk. Mimpi? Nyonya Jiang. Kamu duduk dulu, aku ambilkan air. Ya, Nyonya, anaknya datang. Nggak usah bawa bunga, bunga di toko bunga masih bisa dijual. Mama, aku kerjakan buat menghormati kamu. Lagi pula, asal kamu senang, bunga-bunga ini bisa nunjukin nilai terbesarnya. Udah gede, masih kayak anak kecil. Kenapa? Kamu udah benci sama aku. Berapapun umurku, aku tetap anak kesayanganmu. Aneh, aku selalu pilih bunga yang terbaik. Tapi kok bunganya layu cepet banget. Salahku. Dulu selalu pilih kamar, pilih tempat yang bagus. Mungkin kamar ini cocok buat orang, gak buat bunga. Asal bisa bikin Nyonya Jiang sehat aja. Mama, setiap kali bikin kamu repot, aku nggak tahu gimana balas budi. Bukan keluarga juga ya, waktu kecil kamu hilang. Semua berkat Nyonya Jiang yang ngurus kamu, kamu juga. Dokter bilang, Tante Jiang perlu istirahat, lebih baik jangan ganggu dia. Ya, nggak ngomong apa-apa sama anakmu kan? Enggak, jangan takut. Orang tua, kamu lebih baik tutup mulutmu. Kalau aku dengar kabar buruk, kamu dan anakmu nggak bakal tenang. Anakku kan panglima besar, gerak-gerak aja. Cuma gerak-gerik jari. Kasihanilah, beri saya uang. Panglima, Apa yang terjadi? niat Jepang untuk menyerang kita tak pernah padam. 10 tahun lalu kau hancurkan pasukan utama mereka. Ya, Panglima mereka, lari cepat. Basmi sampai ke akar-akarnya, jangan ada yang tersisa. Baru sebentar ini tenang, tahun-tahun ini, pemuda dan anak-anak kita sering hilang. Pengumuman orang hilang di jalan lebih tebal dari dokumen di kantor Panglima. Bawahan mohon Panglima kembali memegang komando, mengatasi kekacauan. Selamatkan rakyat dari penderitaan. Panglima Dasya sekarang adalah Huang Yufei, urusan menyangkut nyawa rakyat. Kalian harusnya cari dia, bukan saya. Panglima, Anda benar-benar bisa pura-pura tidak dengar. 10 tahun lalu jalan ini ramai semalaman, sekarang bahkan siang hari. Hanya sedikit yang berani jalan-jalan, suara wanita merindukan suami, Anda tidak dengar? Tangisan anak-anak juga tidak Anda dengar? Cukup, Huang Yufei adalah adik saya. Panglima Huang Yufei. Kalian datang hari ini untuk memecah belah? Kalian bisa pergi. Panglima, Anda benar-benar pikir menyerahkan Tante Jiang ke Huang Xiaorong adalah keputusan yang benar? Saya selalu merasa, hubungan Panglima dan Huang Yufei tidak biasa. Bukankah mereka saudara kandung? Tante Jiang ganti perawat setengah tahun lalu. Coba selidiki, mungkin dia tahu sesuatu. Barangkali ini, atasan sangat puas. Tentu saja, anak-anak dari 5 desa. Saya kumpulkan selama sebulan. Dalam seminggu, berikan saya 50 pemuda lagi. Sekarang barangnya susah dicari. Obat yang saya berikan kemarin, Anda tidak puas? Itu hasil eksperimen berulang-ulang ilmuwan negara kita. Kalau eksperimen, tentu pakai manusia hidup. Tidak bisa, sekarang sudah mulai curiga pada saya. Harga barang kali ini. Atasan tahu Anda tidak mudah. Jadi harga barang kali ini, naik 2 kali lipat. Panglima Huang, Anda pasti paham. Kekuatan Dacia sudah tidak seperti dulu. Daripada mempertahankan cangkang kosong, lebih baik bekerja untuk Jepang. Setelah berhasil, Anda akan jadi pahlawan Jepang. 1 minggu, 50 pemuda. Pasti saya kirim tepat waktu. Hahaha, baik, nanti. Kita rayakan di hotel pulau kecil, tunggu kabar baik Anda. Saya yang tanggung.
Bos minum, Anda cukup perhatian pada kakak Xiao Jiang di toko bunga. Tentu saja. Kak, terima kasih. Aku adalah Panglima Besar Xia, melindungi kalian adalah tanggung jawabku. Kak, bolehkah aku mengikutimu? Kamu masih kecil, seharusnya belajar dengan giat. Setelah dewasa, baru bisa meraih prestasi. Panglima, jejak orang berbaju hitam ditemukan. Kak pergi dulu, ingat untuk hidup dengan baik. Kak, aku akan mencarimu. Aku pasti akan berubah menjadi orang yang bisa berdiri sejajar denganmu. Jenderal Wang, ini adalah mantan perawat Tante Jiang, Su Xing. Jenderal Wang, aku tidak melakukan kesalahan apapun, jangan tegang. Aku hanya ingin tahu tentang situasi Jiang Wen. Setengah tahun lalu kenapa kamu mengundurkan diri? Ada urusan di kampung halaman. Jadi, jangan berbohong, aku tidak berani bicara. Keluarga Wang sangat berkuasa, putrinya adalah Panglima Besar Xia. Aku benar-benar tidak berani. Jangan takut. Katakan semua yang kamu tahu, aku akan segera mengatur kamu dan keluargamu untuk pergi ke luar negeri. Menjamin keselamatan keluargamu, sungguh. Jenderal Wang, tapi pernah berperang bersama Panglima. Sedangkan Huang Yufei tidak punya keberanian dan strategi, hanya bisa menggunakan nama besar Panglima ini untuk menakut-nakuti. Apa yang perlu ditakutkan? Huang Xiaorong, dia menyuruhku memukul dan menyiksa Jiang Wen. Aku tidak berani, setiap kali aku hanya bisa mencari akal. Membuat luka terlihat lebih parah. Tidak masuk akal. Tapi hari itu Huang Xiaorong mengetahuinya. Dia memecatku, kalau tidak, keluargaku akan bernasib sama seperti Jiang Wen, brengsek. Panglima, sampai kapan kamu akan dibohongi oleh Huang Xiaorong? Tante Jiang benar-benar menderita karena kamu. Ibuku baik-baik saja. Apakah kamu benar-benar berpikir dengan menyembunyikan identitas, Tante Jiang bisa di panti jompo Huang Xiaorong hidup dengan baik? Lihat sendiri, kehidupan Tante Jiang sekarang seperti apa? Panglima, Tante Jiang, dia benar-benar mengira kamu orang biasa. Khawatir keluarga Huang sangat berkuasa, akan menyakitimu, jadi dia selama ini selalu menahan diri, tidak berani memberitahumu. Setiap kali aku datang, dia merawat ibuku dengan baik. Dari mana kalian dapatkan figuran ini? Aktingnya lumayan bagus. Kamu masih tidak percaya pada kami? Video bisa dipalsukan. Aku hanya percaya apa yang aku lihat sendiri. Aku bersumpah dengan hidupku, berani tidak ikut aku melihat kebenaran. Apa yang tidak berani? Kak Jiang, bagaimana kesehatannya akhir-akhir ini? Baik, sangat baik. Zen, oh, Jenderal Wang, kenapa juga hari ini? Jenderal Wang, ini Huang Xiaorong. Jangan berpikir apa yang kamu lakukan tidak ada celahnya. Kamu jaga mulutmu, aku ini ibu dari Panglima saat ini. Kamu mengepung tempat perawatan aku tanpa alasan, apa kamu mau memberontak? Apa yang kamu lakukan pada Tante Jiang, kamu sendiri tahu. Tanya ibu angkatmu, apa aku pernah menyiksanya, Panglima? Biarkan aku yang urus. Ini tidak mungkin, sekarang aku tahu. Jiang Zhen, kamu dan Wang Yuliang hari ini datang untuk menuntut. Aku merasa sejak kecil aku kurang baik padamu, tapi selama ini kamu tidak melihatnya. Hari ini dengan kekuatan sebesar ini, apa kamu mau memaksa ibu kandungmu ke jalan buntu? Bukan begitu, Mama. Sebenarnya ini semua salah paham. Zen, sejak kecil kamu tidak bersama Mama. Kamu tidak dekat denganku, aku mengerti. Tapi kamu harus percaya pada sifat Mama. Aku tahu, aku pasti akan memberikan penjelasan. Baik, kalian tunggu saja. Kakak Jiang, kakak baik. Kamu tidak bilang apa-apa pada anakku kan? Tidak. Tidak bilang apa-apa. Lalu kamu dan Wang Yuliang bicara apa? Aku tidak kenal dia. Lalu kenapa mereka datang ke sini hari ini? Kalau bukan karena aku sudah memberimu obat untuk menutupi luka, apa kamu masih mau biarkan anakmu membalas dendam untukmu? Aku tidak tahu. Panglima. Wang Yuliang, kamu mau apa lagi? Aku ingat kamu sudah berjuang untuk Daxia. Aku bisa memaafkanmu. Kamu salah percaya pada orang jahat.
aku juga bisa tidak mengejar. Kamu lihat sendiri, ibuku baik-baik saja. Jangan ganggu aku lagi, kalau tidak, aku tidak akan memaafkan. Panglima, tidak baik. Jangan panik, tidak tahu siapa yang memberikan kita dokumen ini. Huang Yufei ternyata berkolusi dengan negara Jepang, ya? Selama ini orang-orang Dacia yang hilang, semuanya ditangkap oleh mereka. Dijadikan kelinci percobaan, mereka menggunakan obat hasil percobaan. Pada orang Dacia, setelah orang itu rusak, lalu mereka jual organ-organnya, bahkan apa? Bahkan Ibu Panglima, Nyonya Jiang, juga terkena obat yang mereka kembangkan. Jadi selama ini dia tidak baik-baik saja. Tidak baik. Mama, Hahaha. Akhirnya kamu juga mengetahuinya. Tahu lagi kenapa? Aku beritahu kamu, ibu angkatmu tidak akan lama lagi. Hahaha. dulu kamu bilang kamu merasa bersalah padaku dan ingin membalas budi ibu angkatku. Aku pikir kamu benar-benar menyayangiku. Kenapa? Kalau bukan karena posisi Panglima MU, apakah Anda pikir saya akan bermain dengan Anda selama bertahun-tahun? Ibu, aku juga putrimu. Kau bisa mendapatkannya. Kau adalah anak perempuan yang tidak dikenal. Hanya ada VV1. Kau terlalu menggertak. Kau berani membunuhku. Putriku adalah Komandan Daxia. Aku tidak akan membunuhmu. Aku membuatmu tetap hidup. Melihat langsung kepergian Huang Yufei, Jika kau berani, VV, aku akan membunuhmu. Komandan dengan hati-hati. Komandan. Sialan. kau juga melindungi aku. Zen. Mereka melecehkan Anda. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Mereka bukan karena kita. Ibu, Huang Xiaorong meninggal. Putrinya tidak akan menyerah. Yuliang, Guru. bawa ibuku ke tempat yang aman. Ya. Setelah komandan pensiun, Huang Yufei berkolusi dengan negara musuh untuk melakukan kejahatan. Berapa banyak keluarga di negara kita yang hancur? Tidak hanya itu, mereka juga sepakat dalam seminggu. 50 tahun pemuda dikirim ke Laos sore ini. Mereka akan mengadakan pesta perayaan di Kojima Hotel. Silakan minta komandan untuk mendapatkan kembali kendali. Hukuman berat untuk pencuri nasional. Tang Song, Di. Anda pergi ke Haicheng untuk menerima pesanan. Ya. Yuliang, Di. Anda pergi untuk memeriksa saluran perdagangan antara negara dan Huang Yufei. Jangan sampai lebih banyak orang menderita. Ya. Adapun Huang Yufei, saya secara pribadi merayakannya. Aku membalas dendam ini. Ayo pergi. Ya. Kakak, akhirnya aku melihat. Kau harus memanggilku. Dia adalah komandan. Toko bunga akan mengurus Anda selama saya tidak ada. Adalah untuk menjamin penyelesaian tugas. Aku akan kembali ke sini. Bukankah itu kakak Huang yang diperintahkan? Saya ingin menjalani kehidupan yang baik di rumah Huang. Keluarga Huang hanya memiliki Yufei, seorang wanita. Bagaimana dia masuk? Kita harus mengusirnya. Orang seperti ini menghabiskan 1 detik di hotel pulau akan merusak udara di sini. Yo, ini bukan Jiangzen? Seperti hotel Kojima. Anda juga cocok untuk tempat kelas atas ini. Di mana Huang Yufei? Komandan Huang, Kenapa aku tidak bisa melihat? hanya karena Anda seorang penjual bunga yang bau bisa datang ke sini. Nama Nona Huang. Apakah itu burung pegar atau phoenix? Apakah Anda tidak memiliki poin di hati Anda? Aku di sini untuk bertemu dengan Huang Yufei. Anda tidak bisa masuk ke meja.
Tidak heran posisi komandan adalah adikmu, bukan dirimu. Posisi komandan adalah sedekah yang saya berikan kepada Huang Yufei. Kau punya toko bunga. Jika bukan karena Yufei, kau bahkan tidak bisa menyelamatkan ibumu. Sapi macam apa? Apakah aku menyombongkan diri? Kau memanggilnya keluar. Aku mengerti, kau tidak datang ke pesta. Kau cemburu pada adikmu. Apa yang membuatku cemburu? Hidup seperti dua anjing menggonggong. Yah, akhirnya aku tahu kenapa ibumu setengah hari mati. Putri yang berumur pendek. Di mana gadis liar itu berasal? Bahkan berani menyakiti Mrs. Zheng. Dia adalah teman baik Nyonya Huang. Komandan Huang tidak akan membiarkannya pergi. Jiang, bagaimana dia bisa datang? Tuan Liu, Anda harus mengomentari Nyonya Zheng. Wanita ini masuk tanpa undangan. Aku melihat siapa yang berani menumpahkan di sini, ternyata mantan Komandan Jiang Zhen. Dia adalah mantan Panglima Perang. 10 tahun yang lalu, dia menyerahkan posisi komandan, dan sekarang komandan kita. Tapi bagaimana dengan Huang Yufei, meskipun dia adalah seorang komandan? Seharusnya tidak ada di sini sekarang. Aku tidak peduli betapa hebatnya kau. Semua orang dengan kepala dan wajah. Berikan intimidasi tidak melihat kita sama sekali. Biarkan Komandan Huang membuangnya. Biarkan Komandan Huang membuangnya. Menghukumnya. Kalau begitu, panggil Huang Yufei, beritahu dia. Aku datang untuk mengambil kembali milikku. Kau berani menyebut nama komandan besar, Liu Daren. Kau sudah melihatnya kan? Betapa lancangnya wanita ini, diam semua. Hari ini adalah pesta kemenangan, berisik-berisik. Tidak pantas, jangan ganggu komandan dulu. Aku akan melaporkan ke Jenderal Wang sebelum komandan tiba. Aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Liu Ying takut padanya, aku tidak. Jiang Zhen, ingatlah 10 tahun lalu. Kita pernah bekerja sama, aku menyarankanmu jangan tidak tahu terima kasih, cepat pergi. Setelah bertemu Huang Yufei dan menyelesaikan urusanku, aku akan pergi. Kalian buru-buru sekali, apakah tidak bisa hidup sampai saat itu? Oh. Lin Li King, aku sudah menyelamatkanmu berkali-kali di medan perang. Tapi sekarang, kau malah membantu Huang Yufei melakukan pembunuhan dan perampokan, serta pengkhianatan negara. Dulu adalah dulu, sekarang Huang Yufei adalah komandan. Kau hanya seorang penjual bunga, katakan. Di sisi mana seharusnya aku berdiri? Kalau begitu, mulai sekarang, aku tidak akan lagi mempertimbangkan persahabatan kita. Aku memberimu kesempatan terakhir, sebelum Jenderal Wang kembali. Cepat berikan 3 kali ketukan kepala kepada Nyonya Zheng. Aku Jiang Zhen, hanya bersujud kepada langit, bumi, dan orang tua. Mana mungkin aku bersujud kepada wanita gila seperti dia? Wanita gila ini, tunggu sampai Jenderal Wang datang, hari ini adalah hari kematianmu. Wang Yu yang datang pun, dia hanya bisa berbicara sambil berlutut padaku. Berani sekali, lihat posisimu. Apa kau masih mengira kau adalah komandan 10 tahun yang lalu? Lihat statusku, aku akan membuatmu melihat dengan jelas. Dia mau duduk di kursi komandan, dia gila ya? Itu kursi komandan, hanya komandan sekarang yang berhak duduk. Dia tidak takut mati ya, lancang. Di Dacia, kami menghormati yang kuat, hanya menghormati komandan. Kursi komandan yang terbuat dari emas ini melambangkan wibawa komandan. Hanya komandan yang datang yang berhak duduk, belum lagi kau bukan komandan. Bahkan jika kau komandan, kursi komandan ini, hari ini kau tidak layak duduk. Aku sebagai dewa perang Dacia, membunuh musuh dan melindungi negara, menyelamatkan banyak rakyat Dacia. Kursi ini juga kuperoleh karena aku berjuang mati-matian untuk Dacia. Ini adalah kehormatanku, kalau bukan karena aku, kalian bahkan tidak berhak melihat kursi ini. Dia benar-benar gila, komandan akan segera tiba. Jangan sampai kita ikut kena, cepat turun. Huang Yufei datang, aku di sini, dia hanya bisa bersujud dan meminta maaf padaku. Buka matamu lebar-lebar dan lihat, aku adalah komandan kursi ini. Hanya aku yang bisa duduk. Jenderal Wang Huang Yufei hari ini mengadakan pesta di Hotel Pulau Kecil. Nona Jiang, dia datang sendiri ke pesta ini. Kamu tahu? Saya tahu, dia punya rencananya sendiri. Bagaimana situasi di sana sekarang? Ada beberapa orang yang tidak tahu diri, menyinggung mantan Panglima. Saya ingin membantunya, tapi dia memberi isyarat agar saya tidak ikut campur. Liu Ying,
Perhatikan kata-katamu, kita adalah hamba yang setia. Harus setia pada pemimpin yang benar. Huang Yufei telah melakukan banyak kejahatan. Tidak pantas disebut Panglima. Jiang Zhen adalah Panglima kita. Hari ini dia pergi ke sana untuk memperbaiki kekacauan dan memegang kendali. Apakah maksudmu Panglima Jiang akhirnya akan kembali? Tentu saja. Dengan keadaan Daxia seperti ini, dia pasti tidak akan tinggal diam. Sangat bagus, Daxia akhirnya akan diselamatkan. Saya sudah menunggu hari ini sangat lama. Hari ini Panglima mencari Huang Yufei. Jika tidak bertemu, dia tidak akan pergi. Mereka memiliki banyak orang. Saya khawatir Panglima akan dirugikan. Liu Ying, saya sedang mencegat. Rakyat Daxia yang diperdagangkan ke negarawa akan segera tiba. Selama ini, kamu harus melindungi Panglima. Ya? Utusan kiri sudah datang, saya ingin melihat berapa lama kamu bisa bersenang-senang. Utusan kiri Liu Ying, segera temui Panglima. Apa? Panglima? Liu Daren? Ini hanya seorang gadis kecil, bagaimana bisa kamu menyebutnya Panglima? Kurang ajar, Panglima bisa kembali. Untuk memberikan keadilan kepada rakyat Daxia. Saya pikir dia sudah terpengaruh oleh sihir gadis kecil ini. Sampai tidak bisa membedakan hitam putih, sudah gila. Yang tidak bisa membedakan hitam putih adalah kalian. Selama 10 tahun ini, berapa banyak keluarga Daxia yang hancur. Tapi kalian malah membantu kejahatan. Membantu Huang Yufei berkhianat dan menjual negara. Apa hukumannya? Kamu benar-benar gila. Tidak perlu Jenderal Wang datang, Panglima akan segera tiba. Kalau berani, teruslah duduk, saya ingin melihat. Apakah kursi ini masih bisa kamu duduki? Panglima tiba. Gadis kecil, ajalmu sudah dekat. Dari jauh, saya mendengar keributan ini, Huang Yufei Panglima. Gadis kecil ini telah menghina Anda, mencemarkan nama Panglima. Kakak, kenapa kamu di sini? Kamu sedang melakukan apa lagi? Kakak, akulah tuan rumah pesta ini. Saya telah tertipu olehmu dan Huang Xiaorong selama bertahun-tahun. Sampai kamu bisa duduk sebagai Panglima Daxia selama ini, saya mengakui. Dulu saya buta, hari ini mimpimu sudah saatnya bangun. Apa? Ini segel Panglima, kenapa ada padanya? Segel Panglima ada di sini, jangan lagi mengikuti. Orang jahat. Aku rasa segel komando ini palsu. Kamu asal mengeluarkan segel, lalu bilang kamu adalah Panglima Besar Xia. Berani memalsukan segel komando, apa niatmu sebenarnya? Segel komando di tangannya palsu, seorang penjual bunga. Bagaimana mungkin memiliki segel komando, memalsukan segel komando? Hukuman mati tak terhindarkan, kakak, lihatlah. Arah hati rakyat, aku tidak bisa melindungimu. Tangkap dia. Mencari mati. Huang Yufei sudah lama tidak bertarung. Kamu masih biasa-biasa saja. Panglima hati-hati. Panglima, akhirnya kamu kembali. Jangan bicara lagi, kamu tidak akan apa-apa. Aku masih punya satu permintaan. Katakanlah. Adikku Liu Yi, sifatnya terlalu keras. Tolong jaga dia baik-baik. Setengah giok ini adalah tanda persaudaraan kami. Setelah aku pergi, kamu akan menjadi kakaknya. Tenanglah. Bahkan ini tidak bisa membunuhmu, jika hari ini kamu bisa keluar dari pintu ini. Kedepannya mana ada tempat bagiku. Kamu memalsukan segel komandoku, sudah hukuman mati. Bahkan masih keras kepala, membunuh banyak orang di pesta kemenanganku. Kamu benar-benar berani. Hukuman mati, aku akan memberitahumu. Apa yang disebut hukuman mati sebenarnya? Kamu bersekongkol dengan negara musuh, mengkhianati Xia, ini hukuman mati. Memperdagangkan manusia, membuat banyak orang kehilangan keluarga. Ini hukuman mati. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hari ini adalah hari kematianmu. Jiang Zhen, hari ini kamu menghancurkan pesta kemenanganku. Aku akan memberitahu ibuku untuk memutuskan hubungan ibu anak denganmu. Huang Xiaorong, dia tidak layak menjadi ibuku.
Apa yang kalian berdua lakukan? Layak mati. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Layak dihukum, sudah menunggumu di jalan ke neraka. Aku akan mengantarmu menemui dia. Kamu memalsukan segel komandoku, membunuh ibuku, menghancurkan pesta kemenanganku. Semuanya, serang bersama. Siapa yang membunuh Jiang Zhen? Dia akan menjadi jenderal baru. Apa yang terjadi? Begitu tegang. Jenderal Wang, wanita gila ini, awalnya tidak punya undangan. Memaksa masuk, menyerangku, lalu menghina Panglima Huang Yufei. Benar-benar punya niat memberontak, ya? Dia berani memasukkan segel Panglima dan membunuh wakil kanan Komandan Huang Yufei, Lin Liqing dan ibunya. Orang yang tidak tahu diri dan berani melampaui batas. Jenderal Wang, harap hukum dia dengan tegas. Hah, menurutku kalian sudah keblinger. Siapa sebenarnya pengkhianat Dacia? Anak buah terlambat datang, mohon hukuman dari komandan. Silahkan bangun. Jenderal Wang, kenapa memanggil Jiang Zhen sebagai komandan? Diam semua. Wang Yuliang, aku belum menghitung denganmu. Kamu malah datang sendiri. Kurasa rakyat Dacia yang akan menghitung denganmu. Jenderal Wang, ini anakku, di mana dia? Ini anak perempuanku. Dia sudah hilang selama 3 bulan, semua ini adalah bukti kejahatan Huang Yufei. Bersekongkol dengan negara Wokou. Huang Yufei bekerja sama dengan negara Wokou. Menyelundupkan rakyat Dacia ke Wokou sebagai kelinci percobaan. Untuk mengembangkan senjata beracun, kalian semua adalah rakyat Dacia. Orang tua, saudara, teman kalian mungkin menjadi korban karena ulahnya. Tapi kalian masih saja buta dan bekerja untuknya. Menghormatinya, apa kalian tidak merasa bersalah pada mata-mata di alam baka? Huang Yufei, kembalikan anakku, akulah komandan. Jika kalian melawanku hari ini, maka kalian melawan Dacia. Maka kalian adalah pengkhianat Dacia. Jika kalian bergabung denganku hari ini, bunuh Wang Yuliang dan Jiang Zhen serta pengkhianat lainnya, maka kemakmuran di masa depan, aku pasti akan berikan pada kalian. Wang Yuliang, dendamku akan kuselesaikan sendiri. Tidak tahu maut. Sekarang masih ada waktu untuk mengakui kesalahan. Ingin aku mengakui kesalahan, kamu harus punya kemampuan itu. Inikah kekuatan Dewi Perang? Ini tidak mungkin. Bagaimana Jiang Zhen bisa sehebat ini? Huang Yufei, kamu menyerah atau tidak? Aku tidak menyerah. Kenapa? Apapun yang dilakukan, selalu mengalahkanku. Kamu menghabiskan semua energimu pada jalan yang salah. Kekuatanmu tentu tidak akan meningkat. Jiang Zhen, aku adikmu. Kamu melakukan ini, kamu akan masuk neraka. Berikan obat penawar untuk ibuku. Aku bisa membiarkanmu hidup. Biarkan aku hidup. Untuk disiksamu seumur hidup. Yang menghukummu bukanlah aku, melainkan hukum Dacia. Tidak ada penawarnya, Jiang Wen tidak akan bertahan lama. Setengah bulan lagi, kamu akan menyaksikan. Dia meninggal secara tiba-tiba. Di mana penawarnya sebenarnya? Kulihat kamu sebagai Panglima Dacia ini. Masih bisa duduk berapa lama lagi? Menghadap Panglima. Huang Yufei selama ini telah melakukan banyak kejahatan. Kalian juga turut andil bukan? Panglima, ampunilah, hamba ini buta mata. Anda mengampuni saya. Jika kalian masih ingat bahwa kalian adalah rakyat Dacia, maka kejahatan Huang Yufei harus kalian laporkan dengan jujur. Laporkan, pasti akan saya laporkan. Wang Yuliang, bawa mereka pergi. Interogasi dengan baik. Tidak apa-apa, Mama tidak sakit. Mama, kamu harus memberitahu saya jika ada masalah. Kamu tahu. Baik, Zhen kita yang paling hebat. Mama, saya serius. Saya bisa melindungimu. Saya tahu, tapi Zhen.
Mama tidak mengharapkanmu kaya raya. Asalkan kamu selamat. Mama, kamu istirahat dulu. Bagaimana kabar Tante Jiang? Racun ibu saya hanya bisa disembuhkan dengan menemukan penawarnya. Hanya dengan menyelidiki siapa yang bekerja sama dengan Huang Yufei, kita bisa menyelamatkannya. Bajingan. Yu Liang, bagaimana dengan tugas yang saya berikan padamu? Panglima tidak tahu, saat saya menyelidiki rantai transaksi, saya menemukan. Mereka menanganinya dengan sangat bersih, transaksi sebelumnya. Hanya Huang Yufei dan orang itu yang pernah bertemu. Huang Yufei sudah mati. Meskipun kita tidak bisa mengetahui orang di balik layar, tapi melalui interogasi terhadap sisa-sisa kelompok di ruang pesta, kami menemukan. Transaksi mereka akhirnya akan melalui seorang pedagang bernama Wei Hui di Haicheng. Saya ingat keluarga Wei, mereka bergerak di bidang perdagangan luar negeri. Secara lahiriah mereka berdagang barang-barang luar negeri, tapi sebenarnya, yang mereka lakukan adalah perdagangan manusia, yang diangkut ke kapal. Semuanya adalah orang yang diculik dan dirampas, bahkan beberapa orang tidak sempat naik kapal dan disiksa sampai mati. Saya akan pergi ke Haicheng sendiri. Panglima, Saya butuh semua sumber daya keluarga Wei, kamu tetap di sini. kalau begitu, Panglima, saya akan mengatur seorang asisten untukmu di Haicheng. Ibu saya serahkan padamu. Komandan tenang. Kenapa kamu datang? Kamu tadi ngapain? Kak, kenapa lama sekali baru datang menjengukku? Apakah kamu sama sekali tidak merindukanku? Jangan begitu, jangan pikir dengan merajuk aku tidak akan bertanya padamu. Kak, aku sangat merindukanmu. Kamu tadi sebenarnya ngapain? Gak ada apa-apa, kamu tidak percaya padaku. Sekarang kamu sudah punya rahasia dariku. Aku cuma punya sedikit rahasia kecil sendiri. Rahasia apa? Sampai aku pun tidak boleh tahu. Nanti kamu akan tahu. Tidak boleh. Itu, aku, Kak. Kamu baik-baik saja, urusanmu. Sudah selesai semua. Hampir. Ayo kita makan, yuk. Mau makan apa lagi? Kalau begitu aku tidak sungkan. Pesan saja, aku yang traktir. Kalau begitu merepotkan. Hah, sialan, ternyata melihatnya di sini. Sudah kuduga, kok bau miskin, ternyata kamu. Jiang Zhen di sini, ini manajer Hu bagaimana? Kok bisa sembarangan orang masuk? Nona Gao, aku buka toko bunga. Pasti ada bau bunga yang menempel, tapi kamu. Apakah indera penciummu bermasalah? Coba periksa ke rumah sakit. Kamu, restoran Yipin Xian ini adalah restoran top di Dacia. Banyak orang yang datang karena namanya, mana mungkin kamu si penjual bunga. Bisa masuk sembarangan. Buka restoran kan untuk cari uang dan makan. Aku lapar, ada uang di kantong, kenapa aku tidak boleh datang? Hahaha, kamu punya uang. Dengan uang hasil jual bunga kamu. Mungkin biaya meja di sini saja tidak mampu bayar. Wah, si ganteng ini. Dia bukan ganteng bayaran. Makan di sini, pasti pakai uang keluarga Huang. Kamu sendiri tidak tahu malu, makan dengan tenang saja belum cukup. Malah bawa si ganteng bayaran, makan gratis, pakai muka keluarga Huang. Untuk menopang penampilanmu Jiang Zhen, kamu memang lucu. Kurasa kamu bukan cuma indera penciummu bermasalah, otakmu juga tidak baik. Cepat periksa ke rumah sakit. Aku doakan kamu cepat sembuh. Haha, Kamu berani bilang otakku bermasalah. Ini bukan Nona Gao, siapa itu, berani menyeramnya. Keluarga Gao sangat kuat, ini segar lagi. Bahkan ketika Komandan Huang datang sendiri, dia harus memberikan wajah kepada bos Gu. Aku tidak tahu bagaimana orang ini akan mati. Nona Gao menatapnya. Siapa yang bisa membedakan antara dia dan bernyanyi? Jiang Zhen,
aku akan membunuhmu. Menyegarkan pikiran Anda. Jiang Zhen, kau pelacur, aku akan membunuhmu. Keluar dariku, Nona Gao, kau marah. Aku, tapi kartu emas VIP kalian. Apakah ini sikap Anda untuk melayani pelanggan Gold? Ya Tuhan, itu kartu emas. Aku hanya melihat kartu. Kartu emas ini diproduksi tanpa tingkat keanggotaan. Hanya kartu emas ini adalah uang dan hak VIP di VIP. Sangat diperlukan untuk mendapatkan seluruh musim panas. Hanya ada 3 Miss Gao yang begitu kuat. Tamu di meja itu akan menonton pertunjukan. Lihat dia. Siapa yang membuat masalah di sini? Nona Gao, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Aku bisa mengatakan kepada mereka untuk tidak mengabaikan Anda. Kenapa kau masih bertanya padaku? Tidak berani. Apakah kelompok konsumen Anda sangat rendah sekarang? Apapun yang menjual bunga, Anda bisa masuk dan keluar sesuka hati. Mener, kau ingin aku duduk? Makan malam? Jinka berani pamer di depan saya. Ya, Yang tidak memiliki mata panjang yang berani menabrak kami, Nona Gao. Kau adalah manajer ini. Tepat di bawah. Dia adalah anggota kartu emas Anda. Kau tahu tempat apa ini? Ini adalah properti bangsawan Daxia. Apakah Anda pernah mendengar tentang keluarga Gu? Kehadiran Komandan Huang. Berani membuat masalah di sini. Satu produk segar untuk Anda. Ada wajah dan gaya, tapi bagiku. Bukankah itu tempat makan? ya, Rasanya luar biasa. tidak enak. Jangan terlalu sombong. Takut, hanya berlutut dan semir sepatu. Siapa yang memberimu keberanian? Anjing Anda melihat siapa anggota Anda. Saya belum pernah mendengar apapun tentang Yipin Xian. Ini kartu emas di tanganku. Kartu hitam ini memang ada satu, tapi ada di tangan Tuan Gu, kartu hitammu ini. Pasti palsu. Kartu hitam ini diberikan langsung oleh Gu Yunji. Kepada saya. Tuan Gu, kenapa dia kenal orang sepertimu? Saya adalah Panglima Besar Xia. Huang Yufei pun tidak saya anggap. Apalagi keluarga Gu, berani berisik di depan saya. Kamu gila, Huang Yufei itu Panglima Besar Xia. Dia berani berpura-pura jadi Panglima Besar Xia. Apa dia sudah gila? Kata Mener Hu. Bisa mewakili Tuan Gu, Mener Hu dan Nona Gao. Sudah ada di depannya, dia masih berani bicara besar. Apa tidak ada yang memberitahumu? Xia sudah berubah. Tuan Gu, kalau tahu kamu bicara sembarangan di Yipin Xian, pasti tidak akan membiarkanmu. Kalau begitu, panggil dia. Saya ingin lihat apa yang bisa dia lakukan pada saya. Tuan, saya sibuk sekali, mana mungkin mau menemuimu. Kenapa? Kamu tidak berani? Baik, saya panggil. Saya, datanglah ke sini. Tertipulah, Tuan, saya paling benci. Kalau ada yang mematikan teleponnya, sandiwara ini terlalu palsu. Jiang Zhen, kalau kamu benar-benar bisa memanggil Tuan Gu dengan satu telepon, saya akan berlutut, jadi kuda untukmu. Jiang Zhen menunggang kuda darah keringat. Apalagi kamu. Si tampan ini ngomong apa? Saya bilang 800 kali, kamu tidak layak. Jangan buang waktu, ayo. Lempar wanita ini keluar. Hanya segini kemampuannya. Bangun, orang tidak berguna. Manajer Hu, sekarang bisa hidangkan makanan. Ya, Tuan sudah datang. Tuan, kamu harus membela saya, wanita gila itu. Tidak tahu dari mana, memukul pelanggan kartu emas. Gu Yunji, menghadap Panglima. Apa, Panglima? Anak Bua terlambat, mohon Panglima maafkan. Saya ingat ada yang bilang, kalau saya bisa memanggil Gu Yunji, akan jadi kuda untuk saya. Panglima maafkan, anak buah tidak bisa mengatur bawahannya, melanggar Panglima. Panglima, mohon ampun. Tuan Gu, apa yang terjadi? Saya ini anggota kartu emas. Itu Jiang Zhen, memalsukan identitas Panglima. Berani, Huang Yufei mengkhianati tuannya, sudah bunuh diri karena takut hukuman. Jiang Zhen,
adalah pemimpin kita yang sebenarnya. Apa? Gu Yunji, dia baru saja bilang. Kartu hitam yang saya pegang ini palsu. Kartu hitam ini, saya persembahkan sendiri, kepada Panglima, saat di Hotel Pulau. Anda adalah tamu paling terhormat di restoran kami. Apa? Fang Ming, ini untukmu. Terima kasih, Kak. Panglima, Panglima. Saya salah. Panglima, maafkan dia telah menyinggung Panglima hari ini. Kartu emas ini dibatalkan mulai sekarang. Fang Ming, ayo kita pergi. Orang yang tidak tahu diri, kerugian hari ini. Kamu yang akan menanggung semuanya. Kamu tertawa apa? Kakak membantu saya? Tentu saja saya senang. Kamu bodoh ya? Belum makan malah senang-senang. Kakak tadi benar-benar keren. 1 pukulan, 1 tamparan. Mereka semua tidak ada gunanya. Fang Ming, saya harus pergi ke Haicheng. Saat saya tidak ada, tolong jaga toko bunga dengan baik. Kakak, kamu mau ke Haicheng? Baik untuk Dacia maupun ibu saya harus pergi. Tenang saja, saya pasti akan menjaga toko bunga dengan baik. Kamu, jaga dirimu baik-baik, saya pergi. Jiang Shen, tunggu kabar baikmu. Panglima. Kamu adalah bawahan Yuliang. Ya, nama saya Liu Yi, dikirim oleh Jenderal Wang untuk membantu penyelidikanmu di Haicheng. Liu Yi, adik Liu Ying. Ya, Liu Ying telah gugur demi negara, dia adalah pahlawan Dacia. Kamu adiknya, pasti juga bakat besar Dacia. Panglima terlalu memuji, Jenderal Wang sudah mengatur semuanya. Selanjutnya, saya akan menemani sepenuhnya. Ayo, temui dia. Ya. Panglima, ini tempatnya. Tunggu di sini, saya masuk sendiri. Ya, Panglima, hati-hati. Dia sudah masuk. Bagus. Haruskah kita membuat Wei Hui diam? Dia orang yang tidak berguna. Tapi ini langkah pertama untuk menjebak Jiang Shen. Nanti, saya punya kejutan besar untuk Jiang Shen. Dacia, sudah dalam genggaman kita. Kamu awasi Jiang Shen baik-baik, setiap gerakan kecil. Laporkan semuanya secara detail kepada saya. Bawahan patuh. 30 anak di kontainer nomor 0, dia yang melepaskan mereka. Kamu benar-benar berani, kamu tahu. Kamu sudah merusak banyak rencanaku, bagaimana kalau begini? Kamu cium aku sekali, itu setara dengan 1 orang. Masalah ini, tidak akan aku hitung denganmu. Bagaimana? Lepaskan aku. Bos kami bisa menyukaimu, itu adalah keberuntunganmu. Baiklah, kalau begitu, kamu datang ke Gadis sini. kecil, lebih baik kamu cepat sadar. Sialan, kamu imut tapi tidak tahu diri ya. Berikan. Kamu sudah menghancurkan pesanan 30 jutaku, kamu kena 1 pukulan. Itu setara dengan 1 juta, kalau hari ini, kamu tidak selesai kena pukulan. Kamu jangan harap bisa keluar dari pintu ini. 30 pukulan, apa itu bisa membunuh orang? Hah, bagaimana, kalau tidak kamu gantikan dia? Aku terlalu banyak bicara. Kalau kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup, aku tidak akan lagi memakai nama Wei. Berhenti, berani-beraninya kamu menggunakan hukuman pribadi di tanah besar Xia. Kalian sudah tidak ingin hidup lagi ya? Siapa kamu lagi, berani-beraninya berbuat onar di wilayahku? Cepat pergi. Tidak kenal aku tidak apa-apa. Huang Yufei pasti kenalkan. Apa hubungannya denganmu? Siapa kamu sebenarnya? Katakan padaku, apa yang kamu dan Huang Yufei lakukan dengan bergabung dengan negara Weo? Jangan biarkan dia keluar dari sini hidup-hidup. Serang. Kecuali Wei Hui, yang lain pergi. Bos, kamu tunggu jangan takut, aku akan panggil orang. Kamu sangat berani, tapi jangan lakukan ini lagi.
pergi. Wei Hui, katakan padaku, bagaimana kamu bergabung dengan negara Weo? Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Bermain bodoh? Baiklah, aku akan membantumu. Mengingat kembali, Huang Yufei, sebagai komandan besar Xia, bergabung dengan negara Weo, mengkhianati negara untuk keuntungan, dan kamu memanfaatkan jabatanmu untuk menjembatani mereka berdua. Kamu menuduh sembarangan. Sampai mati masih keras kepala. Baiklah. Aku akan memberitahumu bagaimana menulis kata takut. Bagaimana? Siapa yang berani membuat keributan di keluarga Wei? Ayah. Tuan, itu dia, orang yang tidak tahu hidup mati. Kamu juga tidak mencari tahu. Keluarga Wei di Haicheng, 1 di bawah, 10.000 di atas. Hari ini kamu berani menyentuh rambut anakku. Kamu jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Xiao Hui, cepat lepaskan anakku. Sepertinya, masih kurang sakit ya. Ayo, cepat serang. Pukul dia. Siapa sebenarnya Anda? Orang yang datang untuk mengambil nyawa Anda dan anak Anda. Wali Kota Tang, Anda harus membela saya. Wanita gila ini datang ke pabrik saya, membuat keributan dan melukai banyak saudara. Dan di depan saya, lihatlah, dia memukuli anak saya sampai seperti ini. Benar-benar tidak menganggap kota kita Haicheng. Tang Song, hormat kepada Panglima, apa Wali Kota Tang? Apa yang Anda katakan, berani sekali Wei Shanglin. Melihat Panglima masih tidak berlutut, apa yang Anda katakan, Saya tidak mengerti, Panglima Jiang sudah menyingkirkan. Pengkhianat Huang Yufei, mengambil kembali jabatan Panglima. Wah, Panglima, Anda sangat baik hati. Janganlah marah kepada saya. Bukankah Anda baru saja ingin menghukum mati saya di tempat? Bukankah Anda ingin membuat saya tidak bisa keluar dari pintu ini? Wah, semuanya salah saya bukan manusia. Semuanya salah saya. Menindas yang lemah dan menjilat yang kuat. Tidak heran Haicheng dan seluruh Dacia. Di tangan kalian menjadi begitu kacau. Panglima, saya salah, saya ingin menyelamatkan anak saya. Sangat ingin menyelamatkan anak saya. Sangat ingin menyelamatkan anak saya. Ketika Wei Hui memaksa orang baik menjadi pelacur, pernahkah Anda berpikir, mereka adalah anak orang lain? Ketika keluarga Wei membantu Huang Yufei, membantu kejahatan, pernahkah Anda berpikir, berapa banyak rakyat Dacia yang ingin menyelamatkan anak mereka? Tidak, keluarga kami Wei. Setia kepada Dacia. Tang Song, bagaimana dengan hal yang saya minta Anda selidiki? Semuanya ada di sini. Biarkan dia melihat dengan baik. Daripada berteriak-teriak dan mengeluh. Lebih baik lihat apa yang anak Anda lakukan, HMPH. Pengkhianat Huang Yufei bekerja sama dengan negara Wa, menculik rakyat Dacia. Mengirim mereka ke negara Wa untuk eksperimen hidup, anak Anda Wei Hui, memanfaatkan jabatannya. Memberikan transportasi kepada mereka, mengkhianati negara untuk keuntungan pribadi, hukuman mati tidak bisa dihindari. Tidak mungkin, Wei Shanglin. Mengingat Anda juga tidak tahu, cobalah untuk menasihati anak Anda Wei Hui. Jika dia mau mengaku dengan jujur, mungkin Panglima akan memberikan keringanan kepada keluarga Wei, anak durhaka. Ayah, saya tidak tahu apa-apa, ayah, buktinya ada di sini. Apalagi yang Anda bantah, jika karena Anda mengorbankan seluruh keluarga Wei. Anda adalah penjahat keluarga Wei? Cepat, jawab segera. Pertanyaan Panglima, jika ada sedikit kebohongan. Tidak perlu Panglima Jiang dan Wali Kota Tang bertindak. Saya sendiri akan membersihkan keluarga, saya katakan. Aku akan mengatakan semuanya 2 tahun lalu, ada seseorang bernama Zhou Jingyi. Orang Jepang itu menemui saya dan meminta saya untuk mengangkut Huang Yufei diculik dan dikirim ke Jepang begitu kapal merapat. Dia akan memberi saya 1 juta jika orang di kapal hidup lebih dari 70%, setiap pesanan akan memberi saya 5% komisi demi keuntungan kecil ini. Anda dan Huang Yufei melakukan hal yang tidak manusiawi dan terkutuk. Aku juga tidak punya pilihan. 2 tahun lalu saya pergi ke Hong Kong untuk berjudi selama sebulan. Saya kehilangan 2 miliar. Saya juga mengatakan untuk menggadaikan pabrik Weihai, tapi mereka bilang pabrik itu tidak layak. Sebanyak itu uang kamu anak durhaka. Kamu berani sekali kamu berjudi.
Berani menggadaikan pabrik, aku akan. Berlututlah, aduh ayah. Aku juga tidak punya pilihan, mereka bilang kalau saya tidak bekerja sama. Mereka akan membunuh saya, mereka juga bilang. Begitu sampai di Jepang mereka akan menguasai Dacia. Mereka akan menjadikan saya wali kota baru. Hai Cheng. Kamu terjebak dan tidak tahu apa-apa. Hah? Sudahlah, aku bertanya padamu. Apakah Zhou Jingyi adalah kontak Huang Yufei? Bukan, mereka hanya bertanggung jawab atas pengangkutan barang. Orang di belakang Huang Yufei, mereka memanggilnya Tuan. Pernahkah Anda melihat Tuan? Tidak, mereka selalu sangat hati-hati dan tersembunyi. Zhou Jingyi yang selalu menghubungi saya. Bagaimana kalian berkomunikasi? Mereka akan menyamar sebagai pelanggan, lalu aku akan membawanya ke gudang nomor 0 untuk memeriksa jumlah barang. Berani sekali kamu menggunakan pabrik Weihai untuk melakukan hal ini. Ah, Kapan pertemuan berikutnya? oh, berikutnya besok pagi jam 10. Aduh. Tolonglah Jiang Tongxi, Anda harus mengampuni saya, Jiang Tongxi. Ketika Anda mengangkut rakyat Dacia ke Jepang, pernahkah Anda berpikir bahwa mereka juga anak seseorang, juga orang tua seseorang demi Huang Yufei? Anda menjembatani hubungan dengan Jepang dan mengkhianati negara. Itu yang pertama, Anda memenjarakan rakyat Dacia dan menjadikan mereka mainan untuk kesenangan Anda. Itu yang kedua, seseorang yang hidup disebut sebagai barang begitu saja tanpa peri kemanusiaan. Itu yang ketiga. Bawa dia pergi, jangan biarkan dia melarikan diri. Ya, Setelah urusan Jepang selesai, saya akan menemui mereka satu persatu dan menyelesaikan urusan ini. ya. Jika besok saya tidak melihat Zhou Jingyi di pabrik Weihai, Tenang saja, aku tidak akan bilang. Bawa pengkhianat itu pergi. Aduh. Ayah, tolong aku, ayah, Tuan Kota. Tolong Xiao Hui, dia hanya bingung sesaat. Bingung sesaat bisa melakukan hal yang kejam seperti ini. Aku harus bilang kamu yang mengajarnya dengan baik, atau dia memang berbakat. Kamu juga ingin melakukan hal yang melanggar hukum. Jaga dirimu sendiri saja, ayah. Kamu tidak bisa mengabaikanku, ayah. Kalian diberi muka tapi tidak mau tahu. Wei bos, dengar kamu baru saja menghadapi pertempuran sengit. Berita cepat sekali, kenapa? Mau kabur? Aku beritahu kamu. Besok, Jiang Shen akan datang ke pabrik Weihai untuk menemuiku. Aku malah takut Jiang Shen tidak berani datang. Atasan membuat rencana ini untuk menjebaknya. Aku beritahu kamu. Aku hanya punya satu anak, Xiao Hui. Kalau dia ada apa-apa, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Bekerja untuk atasan, jaga mulutmu. Apa yang harus dan tidak boleh dikatakan, tapi Xiao Hui. Kontribusi Wei Hui untuk Jepang, atasan melihat semuanya. Tenang saja, Tuan, tenang. Akhirnya Tuan muda akan diselamatkan. Besok Jiang Shen benar-benar akan datang. Aku akan membuatnya tidak bisa kembali. Bagaimana kabar tugas komandan? semua lancar, Wei Hui sudah ditangkap. Besok jam 10 pagi, orang yang berhubungan dengan Wei Hui akan muncul di pabrik Weihai. Perlu beritahu Jenderal Wang. Tidak perlu. Terlalu banyak orang malah membuat ribut. Besok, kamu ikut denganku. Hanya kita berdua. Apakah ini jebakan? Pasti jebakan. Wei Shanglin juga orang Jepang. Malah mengorbankan anaknya sendiri. Harimau saja tidak memakan anaknya, tapi mereka melakukan hal yang tidak bisa disebut manusia. Si rubah tua ini terlalu licik. Jepang adalah musuh yang tidak bisa diremehkan. Aku hanya tidak menyangka mata-mata sudah menyebar di seluruh negeri kita. Tapi komandan, kamu tahu ini jebakan, kenapa masih pergi? Orang di balik layar adalah atasan yang mereka sebut. Hanya Huang Yufei yang pernah melihatnya. Apakah kamu ingin? Tidak masuk ke sarang harimau, mana bisa dapat anak harimau? Apakah ini terlalu berisiko? Hanya dengan mengorbankan diri, mereka akan merasa yakin menang, baru akan menunjukkan celah. Komandan memang berpikir matang.
Meskipun ini seperti sarang naga dan gua harimau, kita harus tetap mencoba. Komandan, malam ini Anda istirahatlah dengan baik, kumpulkan tenaga. Besok Pejai saya akan menjemput Terima Anda. kasih atas kerja keras Anda. Tidak usah sungkan, ini tugas saya. Pulanglah lebih awal, hati-hati di jalan. Semuanya sesuai dengan prediksi Anda. Jiang Zhen berencana memancing Anda muncul. Baik, terus awasi, setelah berhasil. Akan ada hadiah besar, hahaha. Tuan. Bagaimana persiapan di sana? Tenang saja Tuan. Gudang nomor 0 sekarang sudah dikendalikan oleh orang saya. Asalkan Jiang Zhen berani datang, itu artinya dia menjebak dirinya sendiri. Bagus. Setelah berhasil, saya akan membuka sampahnya untuk Anda. Terima kasih Tuan. Jika berhasil, wilayah ini akan menjadi milik negara kita. Dengan Tuan di sini, menaklukkan Xia pasti mudah. Komandan wanita Xia itu, Dewi Perang. Saya rasa dia hanya terkenal saja, bahkan Wei Shanglin, mata-mata kita. Tidak bisa dia kenali, hahaha, Anda salah. Dia adalah Dewi Perang Xia. Tidak mungkin tidak bisa melihat kebohongan Wei Shanglin. Besok lakukan sesuai rencana. Saya akan mengirim orang untuk membantu Anda. Tuan memang bijaksana, trik-trik kecil Jiang Zhen. Mana berani dia bermain di depan Tuan, sifat apa panjangnya. Dia tetap saja seorang wanita. Saya sudah menyiapkan jebakan berlapis untuknya. Tuan memang jenius, tak tertandingi. Jiang Zhen harus ditangkap hidup-hidup. Jangan bunuh Jiang Zhen. Meskipun Jiang Zhen dibunuh, Xia akan memiliki komandan baru. Lalu apa maksud Tuan? Jika Jiang Zhen mau menikah dengan saya, Xia akan menjadi milik kita. Apakah ini terlalu berisiko? Anda masih kurang mengenal saya. Jiang Zhen tetap saja seorang wanita, sedangkan saya, pria dari negara kita. Anda tahu kan? Segala sesuatu dari negara kita memang yang terbaik. Tuan muda berbakat, idaman. Banyak wanita negara kita, sungguh beruntung Jiang Zhen. Asalkan kamu bisa membawa Jiang Zhen hidup ke hadapanku. Aku yakin 100% dia akan menjadi orang Jepang. Tuanku, tenang saja. Hahaha, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Menantikan kabar baikmu. Komandan, tempat yang mereka janjikan seharusnya di sini. Ternyata bersembunyi di sini. Komandan, minum air dulu. Sepertinya sebentar lagi akan ada pertempuran sengit. Terima kasih. Disinilah Wei Shanglin mengurung rakyat Dacia. Beberapa hari lalu, ada seorang gadis bernama Xian An yang membebaskan lebih dari 30 anak yang dikurung di sini. Kemarin aku bertemu dengannya. Dia seorang gadis yang baik hati dan pemberani. Orang yang mati di bawah cambukan Wei Hui banyak sekali. Untung kamu menyelamatkannya, kalau tidak, dia pasti mati. Sungguh tidak manusiawi. Orang-orang Jepang dan pengkhianat ini. Aku pasti akan menguliti mereka. Wah, hebat sekali, hahaha. Mendengarnya saja telapak kakiku berkeringat. Pantas disebut Dewi Perang Dacia, mulutnya besar. Dan keberaniannya juga tidak kecil. Kamu adalah Zhou Jingyi. Benar, itu saya. Kamu tahu aku akan datang. Tentu, setiap gerak-gerikmu. Aku tahu. Siapa yang memberitahumu? Tentu saja aku. Wei Shanglin, ternyata kamu adalah orang mereka. Sepertinya anakmu hanyalah pedang bagimu. Anakku Xiao Hui masih terkunci di penjara yang dingin. Kemarin kamu ketakutan, memukuli anakmu sendiri. Awalnya aku pikir kamu tidak tahu apa-apa, sekarang ternyata kamu hanya takut dia akan berbicara terlalu banyak. Xiao Hui adalah satu-satunya anakku, kalau bukan karena keadaan darurat. Mengapa aku harus membantu orang lain memukulinya? Apalagi mengangkut orang. Bahkan jika dia membunuh orang, aku akan menggali lubang untuknya.
Memang, seperti atap yang bengkok, tiangnya juga bengkok. Apa sebenarnya yang diberikan Jepang kepada kalian, sampai kalian mau mengkhianati negara dan nyawa? Orang yang dipilih oleh tuanku. Itu adalah kehormatan yang luar biasa. Uang, kekuasaan, dan status, semuanya bisa kuraih. Sungguh sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Sekarang kalian sudah tahu, ya, sudah terlambat. Anakmu Wei Hui berkolaborasi dengan Jepang untuk mengkhianati negara demi kejayaan. Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Kau menyelamatkannya. Baru berkolusi dengan Jepang, benar atau tidak? Hahaha. Komandan Jiang, imajinasimu sungguh luar biasa. Yang membantu Huang Yufei dan Tuan mengangkut barang. Dari awal sampai akhir, adalah aku. Aku sudah tahu, kau pasti akan mengikuti petunjuk. Menemukan pabrik Wei Hai. Jadi, pahlawan besar kita, Wei Shanglin. Kita harus melindunginya. Jadi, kau mendorong anak kandungmu sendiri keluar untuk menangkis pisau untukmu. Kau mengerti apa? Tuan berkata begitu. Pasti ada alasannya, keluarga Wei kita. Selama ini melayani Tuan, bagaimana mungkin aku mundur ke belakang layar? Bisa diabaikan begitu saja, memikul kesalahan untukku. Hanya anakku Xiao Hui yang bisa menghilangkan keraguanmu. Harimau buas pun tidak memakan anaknya, Wei Shanglin. Kau bahkan lebih buruk dari binatang. Aku binatang, aku kepala keluarga Wei. Hanya dengan aku, keluarga Wei kita tidak akan punah. Memikul kesalahan untukku, itu adalah tanggung jawab anakku. Keluarga Wei kalian menjadi budak Jepang selama ini. Tapi pada akhirnya, tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan kehilangan seorang anak. Cukup, jangan coba memecah belah. Awalnya, aku memang salah paham dengan Tuan. Semalam aku baru menyadari. Hanya dengan menyingkirkanmu, anak kami Xiao Hui akan aman. Jika aku tidak bisa pulang dengan selamat hari ini, Tang Song akan menghukum mati anakmu di tempat. Kukatakan kau hanya memiliki nama besar. Kau pikir kau menyiapkan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Sangat hebat ya, semua yang kau lakukan. Semuanya dalam kendali Tuan. Kau masih bicara besar denganku, kuberitahu kau. Sekarang Tuan sudah mengirim orang untuk menyelamatkan Xiao Hui. Bahkan penjara Haicheng pun ada orang kalian. Tidak hanya itu, seluruh Dacia adalah mata-mata Jepang kita. Meskipun kau harimau di gunung atau naga di langit, di hadapan Tuan, kau harus tunduk dengan patuh. Barang siapa menangkap Jiang Shen hidup-hidup, Tuan akan memberikan hadiah besar. Serang. Mengapa kau tidak maju? Kuberitahu kau, prajurit Jepang kita. Berani dan cerdik, cukup untuk melawan dua wanita. Hanya dengan ini, kau pikir bisa mengalahkanku, Zhou Jingyi? Kalau pintar, keluarkan majikan di belakangmu. Jangan buru-buru, tunggu sampai kau kukalahkan hidup-hidup. Terikat, tidak bisa bergerak, aku akan membawamu menemui Tuan. Ternyata bos di belakangmu itu pengecut. Hanya dengan aku diikat, dia baru mau menemuiku. Berkata lancang, kau berani menghina tuanku. Wanita yang tidak tahu diri. Panglima, ada apa denganmu? Liwi kau. Apa aku? Ternyata aku adalah mata-mata. Hahaha, aku mengaku. Kau memang pintar, tapi sudah terlalu lama tidak jadi panglima. Hingga lupa prinsip belalang menangkap jangkrik, burung pipit menunggu di belakang. Kalah dari tuanku, kau tidak rugi. Jangan buang-buang tenaga. Telah terkena racun lemah dari negara Weo, kau akan kehilangan tenaga dalam. Tubuh lemas tak bertenaga. Meski kau memiliki kekuatan luar biasa, tetap tidak bisa digunakan. Ini adalah obat baru yang khusus dibuat tuanku untukmu. Kau benar-benar beruntung. Menjadi orang pertama yang mencoba obat ini. Tuan Zhou, tugas yang kau berikan padaku sudah selesai. Hahaha, sudah kubilang sebelumnya. Prajurit negara Weo memang hebat. Bahkan mata-matanya pun yang terbaik.
Dia juga orang negara Weo. Bukankah ada pepatah kuno di negara Sia, mengenal diri dan lawan baru bisa menang dalam setiap pertempuran, negara Sia. Semua lapisan masyarakat ada orangku. Oh, kalau begitu Liwi ini bukan anak buah Jenderal Wang, bagaimana bisa? Wang Yuliang hanya di bawah Jiang Shen. Ketika Jiang Shen tidak ada, jutaan tentara negara Xia semua dipimpinnya, tentu kami harus menempatkan orang kami di sisinya. Nona Liu sangat cerdik, berani dan strategis. Bisa disandingkan dengan Tuan Wei, bakat langka sepanjang masa. Terima kasih pujian Tuan Zhou. Tampaknya negara Weo akan segera merebut kembali negara Xia. Tentu saja, tuankulah pemimpin terhebat. Hahaha, aku pikir marga Jiang ini tulang yang sulit dikunyah, ternyata tidak sebanding. Kemarin di ruang rahasia, kau sangat sombong. Sekarang lihatlah dirimu yang mengenaskan ini. Masih sombong, tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu. Hebatnya negara Weo. Berhenti. Tuan Wei, jangan terlalu emosional. Anakku masih di penjara. Aku ingin membalas dendam untuk anakku, Tuan Wei. Tuanku sudah jelas bilang bahwa dia hidup-hidup kembali. Aku hanya akan menggoresnya, aku tidak akan membunuhnya. Apakah kau ingin dia muncul di hadapan tuanku dengan berlumuran darah? Aku. Dia adalah orang yang secara jelas ditunjuk tuanku untuk ditemui. Yang bisa dia putuskan adalah Tuhan. Kau dan aku tidak memenuhi syarat. Baiklah Pak Wei, kau harus percaya pada Tuhan. Aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Kau harus percaya pada negara. Tuan Wei, kau ingin melihat Tuhan. Aku ingin melihat Tuhan. Tuhan akan memanggil Anda, jika dia ingin bertemu. Anakmu Wei Hui masih menunggumu sebagai ayah. Haruskah kita bertemu dia? Benar, saya akan segera bertemu saya. Putra yang tak terbantahkan, Mr. Zhou. Anda harus berada di depan Tuhan. Beri aku banyak kata-kata indah, Pak Wei. Aku berjanji akan menyatukan kalian. Xiao Hui. Apa yang salah dengan Tuan? Tidak mungkin Tuan tidak kembali. Mr. Zhou bilang Xiao Hui sudah menungguku di rumah. Mari kita segera bersatu kembali. Aku mengerti. Nama keluarga Zhou berani menipu Lao Zu. Percayalah, aku tidak percaya. Ikuti dia untuk memecahkan jaring. Mr. Zhou tidak berbohong padamu. Aku bilang kau akan segera bersatu kembali dengan anakmu. Hei, kau juga Zhou Jingyi. Nama Tuan Zhou adalah apa yang bisa Anda panggil. Saya adalah pembunuh Lao Kuo, karena saya tidak bisa mengendalikan mulut saya. Kalau begitu kau akan mati. Bantu aku. Bawa pergi. Tuan Tang, kau datang. Kalau tidak, hidupku sudah berakhir. Oh, aku takut mati. Hei. Kenapa kau bisa datang ke rumahku saat ini? Apa yang Wei Hui meninggal? Tapi aku diselamatkan oleh pemilik kota. Bisakah kau bicara, jangan terengah-engah. Sesuatu yang tidak sebagus binatang. Komandan mengatakan dia harus tetap hidup. Itu sebabnya aku menjaga hidupnya. Anda hanya memiliki sikap ini, Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda bodoh, mengatakan cukup? Kau tahu, kau pikir kau di sini untuk membunuhku. Aku benar-benar datang untuk membunuhmu. Lepaskan aku. Bawa dia keluar dari Zhou Jingyi. Kau bajingan. Kau ingin aku dan Xiao Hui mati. Tuan Tang Siti, Anda memiliki tangan dan mata. Kali ini, Xiao Hui mengandalkan keberuntungan Wei Shanglin. Kamu berkomplot dengan harimau, tidak pernahkah kamu berpikir suatu hari akan dibunuh oleh orang yang dikirim Jepang? Tuan Kota, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti.
Kamu menghitung dengan sangat jelas. Menggunakan anak kandungmu sendiri sebagai tameng. Sungguh tidak ada yang bisa membayangkan. Tapi manusia berbuat, langit melihat. Kamu berkolusi dengan Jepang, buktinya jelas. Aku, jika ingin berkelit, tunggu sampai di bawah tanah. Katakan pada rakyat yang kamu bunuh. Bawa dia. Tunggu. Tuan Kota, aku ingin menebus kesalahanku, aku ingin melaporkan. Di samping Panglima Jiang ada mata-mata Jepang. Apa? APA? Apa yang kukatakan semuanya benar, aku baru saja kembali dari gudang No. Siapa mata-matanya? Tapi setelah aku mengatakan, kamu harus berjanji menyelamatkan nyawaku. Kamu masih berani mengajukan syarat padaku? Kamu membantu musuh. Membunuh begitu banyak rakyat Xia, sekarang mau menyakiti Panglima. Kamu benar-benar tidak pantas menjadi rakyat Xia. Aku tidak peduli. Aku hanya berharap keluarga Wei bisa sukses besar. Aku Wei Shanglin bisa menonjol. Baik, aku akan menjamin nyawamu di depan Panglima dan Jenderal Wang. Sekarang katakan apa yang kamu ketahui dengan jujur. Di samping Panglima Jiang, ada yang bernama Liu Yi. Dia adalah mata-mata yang disusupkan Jepang. Di samping Panglima Jiang. Aku melihat langsung dia meracuni Panglima Jiang. Dan mengunci kekuatan dalamnya. Bagaimana kondisi Panglima sekarang? Bagaimana aku tahu? Mereka tidak mengizinkanku ikut. Mirka sekarang di mana? Tulang-tulang tua ini, tidak bisa bela diri. Aku juga tidak tahu. Kamu hanya melihat mereka. Berkeliaran di tenis ya, membawa pergi Panglima. Apa yang bisa kulakukan? Bawa pengkhianat Wei Shanglin, tunggu keputusan Panglima. Dan Wei Hui juga akan dihukum. Tang Song. Bukankah kamu bilang akan menyelamatkan nyawaku? Tapi perbuatanmu terlalu gila. Mati. Terlalu murah untukmu. Dasar bajingan. Aku tidak mau mati. Tunggu. Cepat hubungi Jenderal Wang. Apa yang kalian bicarakan? Kalian para pengecut, berani berbuat di tanah Xia. Tangkap mereka semua. Jenderal Wang, seluruh pabrik sudah digeledah, tidak menemukan Panglima Jiang. Kalian jujur saja, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Panglima kalian Jiang Shen, ditangkap hidup-hidup oleh Tuan Zhou kami. Xia kalian, segera akan menjadi wilayah Jepang. Tutup mulut mereka. Pembunuh Jepang, ternyata setiap mulutnya mengandung racun mematikan. Hanya orang mati, yang benar-benar bisa menjaga rahasia. Menjadi pion yang dibuang, akhir terbaik adalah mati. Bajingan! Ada apa? Liu Yi ternyata adalah mata-mata dari negara Weo ini. Bagaimana mungkin, kamu? Ikut aku mengejar mobil mereka, ya, sisa orang-orangnya. Di sini interogasi orang-orang ini, ya. Tuan, bawahan berhasil menyelesaikan tugas. Menangkap Jiang Shen hidup-hidup, haha. Pantas saja dia adalah prajurit terkuat negara Weo. Tuan, ini semua berkat pengaturanmu yang tepat. Dan bantuan diam-diam dari Nona Liu, sehingga semuanya berjalan lancar. Nona Liu, sudah lama mendengar kamu adalah orang yang bisa melakukan hal besar. Hari ini bertemu, memang luar biasa, ya. Kedua saudari ini adalah bahan yang bisa dibentuk, sayang sekali. Tapi, menurutku kamu jauh lebih pintar dari kakakmu. Haha. Terima kasih atas bimbingan Tuan Zhou, terima kasih atas kepercayaan Tuan. Nona Liu hari ini menangkap Jiang Shen hidup-hidup. Kakakmu di alam baka. Pasti akan merasa bangga padamu. Nona Liu sudah lulus tes kami. Di masa depan bergabung dengan negara Weo. Bisa berbagi harta dengan kami. Saya pasti tidak akan menyesuaikan harapan semua orang. Berusaha sekuat tenaga untuk memberikan segalanya bagi negara Weo. Liu Yi. Tindakanmu hari ini. Pernahkah kamu memikirkan apakah kakakmu di alam baka bisa tenang? Orang yang membuatnya tidak bisa tenang adalah kamu. Benar, Jiang Shen, hidup atau matimu sekarang. Tergantung pada satu kata dari Tuan, kalau tahu diri. Bekerja samalah denganku,
Jangan terlalu kasar, Panglima Jiang adalah tamu kita. Di masa depan mungkin menjadi mitra kerja kita, ya Panglima. Kita harus sedikit menghormati. Jangan berpura-pura baik di sini, aku tidak akan bekerja sama denganmu. Panglima Jiang, mengapa terburu-buru? Lebih baik dengarkan dulu apa yang akan kukatakan. Orang-orang negara Weo, cerdas dan teliti. Orang-orang sia bodoh dan munafik, asalkan kamu bergabung dengan kami. Belajar budaya kami, itu adalah kehormatan bagi kalian. Kamu benar-benar pintar berhitung. Bahkan rakyat Xia yang sudah mati bisa mendengarnya. Mereka dengar atau tidak penting, yang penting adalah Panglima Jiang, negara Weo dengan tulus mengundangmu untuk bekerja sama. Bekerja sama? Bagaimana kamu ingin bekerja sama? Asalkan kamu menikah denganku, setelah kita menjadi suami istri. Kita akan menjadi satu keluarga, Xia dan Weo. Secara alami juga akan menjadi satu keluarga. Berhenti bermimpi. Membunuh begitu banyak rakyat Xia, menyakiti begitu banyak orang, keluarga hancur dan mati. Kau masih berani meminangku dari Daxia, ingin merebut Daxia tanpa mengorbankan satu prajurit pun. Kau tak perlu tahu siapa aku, saat hari pernikahan kita tiba. Saat malam pengantin, kau akan melihatnya sendiri. Kau bersembunyi di balik topeng. Hanya berani bicara dengan alat pengubah suara. Mungkin wajahmu bengkok dan mata juling. Berani sekali, tuan kami adalah pria paling populer di negeri Wa. Tampan dan gagah. Berwibawa, selalu berada di puncak tangga emas. Impian 9 juta gadis. Musuh imajinasi semua pria di negeri Wa. Tuan kami memilihmu, itu adalah keberuntunganmu. Sepertinya aku belum menunjukkan kemampuanku, bawa barang itu ke sini. Panglima Jiang datang ke sini, juga untuk mencari obat bagi ibumu. Biar aku hitung waktunya, ibu mertua mungkin tidak akan bertahan sampai akhir bulan ini. Jaga mulutmu, siapa yang kau sebut ibu mertua? Jangan marah, sayang, botol putih di sebelah kiri. Adalah obat yang bisa menyelamatkan ibu mertua, cukup minum satu. Aku jamin dia akan langsung sehat, dan bisa menghadiri pernikahan kita. Sedangkan botol merah di sebelah kanan. Adalah minuman langka di negeri Wa yang sulit didapat. Kau bermimpi, aku lebih baik menikah dengan anjing daripada denganmu. Panglima Jiang, jangan buru-buru menolak, aku punya banyak cara. Jika kau masih keras kepala, aku akan menggunakan minuman ini. Untuk membuatmu menjadi pelayanku yang paling setia. Hahaha. Aku tidak akan menukar nyawa ibuku dengan transaksi apapun dengan kalian. Apalagi melanggar hati nuraniku menjadi pengkhianat. Sudah di ujung tanduk masih juga sombong. Sepertinya kau tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Kau pikir tindakanmu benar-benar sempurna. Kau pikir Daxia adalah tempat yang bisa kau kuasai. Dan seenaknya berbuat semaumu. Apa maksudmu? Pembunuh yang kau kirim untuk menghabisi sudah kembali melapor padamu. Apa? Bagaimana kau tahu? Wei Xianglin adalah orang kalian, aku sudah tahu sejak lama. Masalah ini, Nona Liu sudah melaporkan padaku. Hubungan Liu Yi dan Liu Ying membuatku lengah. Hingga meminum air yang kalian beri obat, tapi meski begitu, kalian bukanlah lawanku. Bicara besar. Memang sulit menghadapi orang kecil dan wanita. Budaya Daxia sangat luas, keji dan tak tahu malu. Kejam dan tak berperi kemanusiaan, kau malah belajar dengan baik. Tuan, mengapa terus memberinya kesempatan? Dia tidak hanya meminum obat pelumpuh, tapi juga terkena pukulanku. Sekarang pasti sudah kehabisan tenaga dalam. Kami punya banyak prajurit hebat di Jepang. Mengatasi seorang wanita bukan masalah. Sudah lama dengar Liu Xiaojie, sangat ahli dalam bela diri. Kalau Jiang Tongshuai tidak mau menerima kebaikan, beri dia pelajaran. Baik, hari ini. Aku akan membalas dendam untuk kakakku. Dari mana? Aku tanya dari mana jade ini? Jade ini adalah peninggalan kakakmu Liu Ying sebelum meninggal. Tapi tidak menyangka, hari ini masih bisa menyelamatkanku dari seranganmu. Aku sebenarnya berencana, setelah semuanya selesai, baru memberitahumu, tidak menyangka.
Bagaimana mungkin ini? Ini adalah kakakmu dari alam baka, memberi kesempatan untuk berubah. Jangan terus tersesat, mereka adalah dalang pembunuh kakakmu. Mereka adalah pembunuh kakakmu. Wakil Jenderal Chen, bantu Liu Xiaojie. Liu Xiaojie, apa yang kamu lakukan? Dia yang membunuh kakakmu. Diam, masih mau menipuku, jade ini. Adalah tanda antara aku dan kakakku, jika tidak rela, pasti tidak mungkin. Ada di tangan Jiang Zhen. Jiang Zhen adalah orang yang kakakku ikuti. Dan kalian adalah dalang pembunuh kakakku. Tuan, dua wanita dari Xia ini tidak bisa disadarkan. Jiang Tongshuai dan Liu Xiaojie. Sungguh hubungan kakak adik yang erat, kalau begitu. Aku akan mengirim kalian menemui Liu Ying. Tong Shuai, sebelumnya aku buta, tertipu oleh orang jahat. Jangan bicara dulu, yang penting sekarang adalah keluar dari kepungan. Liu Yi. Aku menyelamatkanmu, begitu. Aku bisa menghadap kakakku dengan bangga. Jiang Shen, aku benar-benar meremehkanmu. Tidak heran disebut Dewi Perang dari Xia. Bagus. Pantas menjadi lawanku. Apalagi trik kotormu, lebih baik keluarkan semuanya. Hahaha. Jiang Shen, kamu terlalu percaya diri, tapi prajurit kami dari Jepang juga tidak main-main. Aku tahu kamu hebat. Sehebat apapun kamu hanya satu orang, sulit melawan. Begitu banyak prajurit hebat kami. Kurasa hanya sekumpulan serangga. Jangan lupa, kami punya banyak ilmuwan hebat. Ini adalah produk terbaru dari ilmuwan kami. Hanya butuh satu, bisa meningkatkan kekuatan dengan membakar nyawa. Meningkatkan kekuatan dengan nyawa, hanya kalian. Orang yang tidak punya hati nurani, yang bisa melakukannya. Asalkan membantu Jepang menguasai dunia. Prinsip negara Jepang adalah hukum alam. Jiang Shen, awalnya aku ingin membiarkanmu hidup. Tapi kau terlalu tidak patuh, para samurai Jepang. Bunuh wanita di depan kalian ini. Dunia ini akan menjadi milik negara Jepang. Mobil Zhou Jingyi, setelah persimpangan ini, menghilang. Apa? Bukannya semua jalan ada CCTV? Kok bisa hilang? Mereka sangat cerdik. Setelah persimpangan ini, mobil Panglima kembali ke pabrik Weihai. Mereka memanfaatkan blind spot CCTV untuk mengganti mobil Panglima. Mereka bahkan memikirkan hal ini. Pasti sudah direncanakan lama, tidak tahu berapa banyak mata-mata yang mereka tempatkan di Dacia. Setiap detik Panglima berada di tangan mereka, semakin berbahaya. Yang paling penting sekarang adalah segera mencari tahu kemana mereka membawa Panglima. Apa yang diungkapkan oleh para tawanan Jepang yang ditangkap sebelumnya? Masih dalam proses interogasi, Jenderal Wang. Bagaimana keadaannya? Semua sudah kami interogasi, mereka sebenarnya adalah bawahan Zhou Jingyi. Mereka sama sekali tidak tahu siapa bos di belakang mereka. Interogasi mereka tidak menghasilkan apa-apa. Aku yang mengirim Liu Yi, kupikir dia orang yang paling bisa dipercaya. Ternyata, aku yang mencelakakan Panglima. Jenderal Wang, cepat lihat ini. Apa ini? Email ini berisi banyak informasi tentang Jepang dan tempat persembunyian orang di belakangnya. Dari mana ini? Tiba-tiba dikirim, aku coba lacak pengirimnya, tapi dia Enkripsi menggunakan tingkat tinggi, hanya tahu dia berada di Dacia. Tidak bisa mengetahui informasi spesifik. Simpan barang ini, bawa tim terbaik kita. Pergi ke tempat ini untuk memeriksa. Bagaimana jika ini informasi palsu dari Jepang? Email ini Benar, sangat Jenderal. mencurigakan, kemungkinan besar untuk menyesatkan. Apakah kita punya cara lain? Apakah CCTV bisa melacak kemana mobil Zhou Jingyi pergi?
Apakah kita tahu tempat persembunyian orang di belakangnya? Apakah kita tahu keadaan Panglima sekarang? Ada petunjuk lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Kita sudah tidak punya pilihan, harus mengambil risiko. Ya? Bos, misi selesai, Jenderal Wang sudah menerima barangnya. Tapi Jenderal Wang, kalau dia meragukan keaslian informasi, tidak Dan mau percaya. membuangnya sebagai sampah, bagaimana? Jepang melakukan semuanya dengan rapi, tidak meninggalkan jejak. Sekarang dia pasti seperti semut di atas wajan panas. Kalau ada sedikit petunjuk, dia pasti tidak akan langsung menyerah. Bos bijaksana, kalau bukan karena kau selalu diam-diam mengirim orang untuk melindungi Nona Jiang. Situasi hari ini benar-benar sulit diprediksi. Melindungi negara, dia selalu berada di garis depan. Dia selalu melupakan dirinya sendiri. Kalau begitu, biarkan aku yang jadi pelindung di belakang layar. Kamu benar-benar gila, hari ini kamu harus mati. Bahkan jika mati, aku tidak akan menyerah. Kalau begitu, matilah. Panglima, Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? baru saja ada yang mengirimiku pesan, mungkin Tangsong. Jenderal Wang, akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggu lama. Kamu adalah orang misterius itu. Siapa sebenarnya? Apa yang kamu sembunyikan di belakang sana? Jenderal Wang. Kita bisa dibilang sudah kenal lama, kamu yakin? Tidak mengenali saya paraku. Panglima, aku merasa orang ini agak familiar. Aku juga merasa begitu. Apakah kamu orang dari Xia? Setelah membunuh kalian hari ini, baik Xia maupun Jepang, semuanya akan menjadi milikku. Aku tidak peduli siapa kamu, sekarang keluarlah. Ini adalah wilayahku. Kamu yakin ingin bicara seperti itu padaku? Kamu pikir aku datang tanpa persiapan? Benarkah, pasukan Jepang, ikuti perintahku? Hormat pada tuanku. Terkejut, tidak menyangkakan. Bahkan orang di sekitarku adalah orangmu. Kamu adalah Jenderal Xia, tentu aku harus berada di sisimu. Menempatkan bidakku. Email itu, kamu yang kirim. Ingin mengumpulkan kalian berdua. Aku benar-benar sudah banyak berusaha. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tentu saja menangkap kalian semua. Mimpi di siang bolong. Aku menempatkan pembunuh terkuat Jepang di sisimu. Hari ini pasti tidak bisa melarikan diri, siapa lagi yang bisa menyelamatkan? Berhenti. Fang Ming, cepat pergi. Jangan takut, aku datang, kamu tidak akan terluka lagi. Siapa kamu lagi? Kamu berani menyentuh wanitaku, dia terluka. Aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Jangan bergerak, satu langkah lagi. Aku akan membunuh Wang Yuliang. Kapan kamu menjadi sehebat ini? Menjadi pria di belakangmu, tidak bisa hanya menjadi vas bunga yang tidak berguna. Jangan bicara dulu, biarkan semua sampah ini aku yang tangani. Kamu tidak tahu kan, tuanku ini masih orang yang sudah lama dikenal. Tangsong, Hampir saja aku bisa membunuhmu. kau sengaja membuatku menemukan tempat ini. Setelah kalian mati, aku akan menjadi orang paling terhormat di Dacia. Tentu, semakin sedikit orang yang tahu semakin baik. Kau ternyata demi nama dan keuntungan melakukan pengkhianatan terhadap negara. Negara Wa sudah sepenuhnya mempercayaiku, setelah aku menguasai Dacia. Negara Wa, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kau adalah kepala kota Haicheng. Leluhurmu juga pejuang melawan bajak laut Wa, pejabat setia yang melindungi negara. Dengan melakukan ini,
Apa kau tidak merasa bersalah kepada rakyat Dacia? Apa kau tidak merasa bersalah kepada leluhurmu? Hahaha. Setelah aku naik ke posisi Panglima, silsilah keluarga akan menulis halaman khusus untukku. Tidak, silsilah keluargaku akan ditulis ulang, leluhurku hanya akan merasa bangga padaku. Kau sudah berada di atas ribuan orang, apalagi yang tidak kau puaskan. Di atas ribuan orang, aku mengikutimu dalam hidup dan mati. Tapi apa yang aku dapatkan? Kau memberikan posisi jenderal kepada Wang Yuliang. Posisiku tidak akan membiarkan siapapun menggoyahkannya. Kalau kau demi posisi bisa melakukan hal yang begitu kejam, apakah hatimu sudah dimakan anjing? Terlihat bahwa awalnya, aku memberikan posisi jenderal kepada Yuliang adalah pilihan yang tepat. Kalian ingin menangkapku ya? Tidak semudah itu. Kenapa kau menghalangiku? Aku ingin memotongnya menjadi 1000 potong. Tenang, si anjing pengkhianat itu tidak akan bisa lari. Di luar semuanya adalah orang kita. Orang kita. Orang-orangku. Aku sudah lama ingin bertanya padamu, bagaimana kau tahu aku di sini? Dan bagaimana kau bisa sampai di sini? Ceritanya panjang. Katakan sekarang. Masih ada orang, mau lari kemana lagi? Kalau berani, lepaskan aku. Katakanlah, sebenarnya apa yang terjadi? Kau tidak membiarkan aku mengikutimu, tapi aku tidak bisa tenang. Sendirian di Haicheng. Aku mengirim seseorang untuk melindungimu diam-diam. Bos, Dan, aku mengirim orang untuk mengikuti sampai ke rumah Wei Xianglin. Ternyata Tang Song saat menginterogasi Wei Xianglin. Sebenarnya semua orang memanggilnya. Tapi email yang Anda kirim tidak mengatakan bahwa Tang Song adalah orang di belakang layar. Bagaimana mungkin? Seharusnya kita menerima pesan pertama dari Tang Song. Terlalu cemas untuk melewatkannya. Itu terlalu mendesak, jadi saya mengirim pesan kepada seseorang. Aku akan datang sendiri. Memang, jika bukan kau yang datang hari ini, komandan mungkin benar-benar berbahaya. Atas nama seluruh rakyat Daxia, terima kasih. Tidak, ini semua yang harus saya lakukan. aku telah membunuhmu. Diam, kau adalah panglima tertinggi saat kau pergi. Menggertak saya, tidak ada yang membunuh saya, orang-orang Daxia menghina saya. Mobil Lingci retak dan dipenggal. Kali ini saya mendapatkan kembali kendali. Salah satunya adalah menemukan obat penawar untuk ibuku. Yang kedua adalah menangkap pencuri. Partai pemberontak melayani negara. Yang ketiga adalah untuk menyelamatkan semua orang Daxia yang terbunuh. Aku kembali ke orang musim panas. Keluarga bahagia. Ibuku telah menyelamatkan 2. Di mana orang-orang musim panas saya ditahan. Katakan, Kau tidak ingin wanita licik. Aku akan menarik ibumu. Hahaha. Jangan menyesap pria dan wanita berteriak. Jika tidak ada wanita, bagaimana bisa kau di permukaan? Dia memandang rendah wanita tetapi menggunakan wanita sebagai mata-mata. Anda mendapatkan informasi dan menikahi seorang wanita untuk keuntungan Anda. di mana orang-orang Daxia ditahan? Tidak pernah berpikir. Jenderal Wang berdasarkan informasi yang saya kumpulkan hari ini. Ruang rahasia ini adalah titik pertemuan intelijen mereka. Dapatkan semua informasi yang dibutuhkan komandan di sini. Cari aku?
Komandan. Sebenarnya melakukan hal seperti itu dengan orang yang masih hidup, di mana mereka makan pil. Ini jelas musim panas saya. Tulang-tulang yang mati. Hati yang tidak manusiawi. Sulit. Yuliang, jangan bunuh dia. Tolong jangan khawatir, apalagi yang diperintahkan komandan. Saya tidak pernah berharap bahwa negara Lau menyusup ke musim panas saya. Sudah sampai sejauh ini. Bagian kedua dari dokumen ini adalah daftar mata-mata yang dikirim oleh negara Weo ke Dacia. Selain sebagian kecil orang Weo, mayoritas adalah para elit dari berbagai bidang di Dacia. Menggunakan orang Dacia untuk menangkap orang Dacia, melakukan eksperimen pada mereka. Kemudian menggunakan obat yang dibuat oleh orang Dacia untuk menyakiti orang Dacia. Bangsa macam apa yang bisa melakukan hal yang begitu biadab seperti ini? Yuliang, dalam dokumen ini ada alamat spesifik tempat warga Dacia ditahan, sisanya serahkan padamu untuk menanganinya. Jangan khawatir Panglima, kamu tenang saja pergi menyelamatkan Bibi Jiang. Selain itu, Liu Ying dan Liu Yi telah gugur demi negara, mereka harus dimakamkan dengan upacara kenegaraan. Jangan khawatir, semuanya serahkan padaku. Jangan khawatir Nyonya Jiang, racun Nyonya sudah diatasi, obat ini pasti manjur. Lalu kenapa ibuku belum bangun? Racun memang sudah diatasi, tapi tubuh Nyonya Jiang sudah lama lemah, kekurangan darah dan energi. Perlu dirawat dengan baik, tapi secara keseluruhan sudah tidak apa-apa, jangan khawatir Nyonya. Baik, aku mengerti. Terima kasih dokter. Sama-sama, aku pamit dulu. Aku antar kamu. Ya. Sampai jumpa. Kakak, Kenapa kamu datang? aku tidak tenang, takut kamu akan berpikir macam-macam, jadi aku datang melihat. Kamu bilang, kalau dulu aku tidak menyerahkan posisi Panglima kepada Huang Yufei, apakah Dacia kita tidak akan menderita sebanyak ini? Kamu berpikir seperti itu salah, bahkan tanpa Huang Yufei. Akan ada Lan Yufei atau Hong Yufei, sifat manusia pada dasarnya jahat. Di dunia ini orang jahat ada di mana-mana. Mereka tidak akan menderita karena kepergianmu. Tetapi karena kamu memilih untuk muncul. Baru memberikan mereka kepercayaan dan pengampunan. Kamu memilih untuk maju tanpa ragu saat mereka dalam bahaya. Itulah yang paling berharga. Ini kan yang dulu di toko bunga, tidak mau memperlihatkannya padaku. Aku baru mulai belajar, jadinya agak jelek. Maukah kamu masuk melihat ibuku bersamaku? Ya, Panglima, itu, apakah aku mengganggu kalian? Kamu ada keperluan apa? Panglima, semua warga Dacia yang ditahan oleh bajingan Weo telah semua diselamatkan, sisa-sisa yang dipimpin oleh keluarga Wei dan lainnya telah kami tangkap semua. Yuliang, kerja bagus. Lalu bagaimana kita harus menghukum mereka? Mereka menyakiti alam musim panas. Seharusnya Dacia datang untuk mencoba. Itu adalah pencuri bajak laut mereka. Karena Tang City Lord adalah orang di belakang layar. Dua orang ini, itu adalah teman dan orang yang kita cintai. Pencuri yang memaksa rumah kita mati. Dan keduanya menjual negara untuk kemuliaan. Pencuri musim panas yang mengkhianati kita. Saya mengatakan pada hari ketika saya mendapatkan kembali kendali, aku akan menemukan semua pencuri di belakang layar. Hari ini saya Jiang Zhen. Saya tidak berhak atas misi. Semua rekan Dacia yang mati. Maafkan mereka. Jiang Shen, kau membunuhku. Tidak mudah. Aku benar, Jiang Shen. Wanita ini tidak berani membunuh kita.
Aku hanya tidak ingin kau mati. Sangat menyenangkan. Aku bilang sebelumnya. Kau selalu menjadi kepercayaanku. Biarkan aku mencintaimu. Saya bersedia. Ibu Yuliang. Bibi Jiang, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja dengan Jiang Shen. Sudah waktunya untuk mengubah nama.